Demikian ulama mengatakan wajibnya 4 saat itu masalah pemerintahan. Yang jelas demikian, sholat tidak apa-apa 2 kali 3 kali. Jadi misalkan nanti masyarakat wanita jarang sholat di masjid, sebagian masyarakat tidak ikut sholat jenazah, maka tidak apa-apa ketika wanita kalau sahidnya sakit perut corona tidak termasuk di sini, tetap wajib disolati. Wa kullama kathural jam'u kana afdhala lil mayyiti wa anfa'a. Semakin banyak yang berkumpul nyolati, maka semakin afdol, semakin bermanfaat bagi mayit. Jadi kalau memang ditunda sebentar itu tidak mudarat, maka tunda sebentar biar orang berkumpul, tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa kita kalau penundaan yang lama tidak dianjurkan, namun penundaan yang wajar, ini penundaan yang wajar itu tidak apa-apa. Ya sebentar, kalau habis maghrib nanti nyolatkan dikit, ditunggu habis isya. Habis maghrib ada orang yang masih ogah-ogahan, oh sebentar lagi isya. Atau waktu yang lain yang jelas boleh ditunda untuk memperbanyak jamaah. Ini kalau ternyata ditunda tetap nggak datang, ya sudah, kita harapkan nggak terlalu lama, yang penting ditunda yang wajar. Mamin mayyitin tusolli alai ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan. Jadi mayit disolati oleh umat dari kaum muslimin ini, yablughuna mi'atan, 100-an orang, jadi sampai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, memberi syafaat kepadanya. Di mana? Gang belakang, gang sini. Gang belakang. Oh nggih. Baik. Jadi 200, apalagi masyarakatnya masyarakat yang banyak memahami tauhid, ini lebih bagus gini. Jadi semakin banyak yang menyolatkan semakin baik. Bayari orang bi, niatnya bayar tidak boleh, tapi kalau orang-orang datang dikasih amplop, diumumkan nanti ada amplopnya, tambah banyak mungkin yang datang. Tidak paham. Ya, yang datang 100.000, wah mungkin banyak yang datang mungkin. Ya hindari niat-niat semacam itu. Ya, biar banyak yang sholat dikasih duit. Tapi nanti itu namanya enggak tauhid kan. Yang dimaksud bukan itu, benar-benar orang-orang yang ikhlas ingin menyolati orang tersebut. Wa istahabbu an yasuffu wara'al, diampuni, mewajibkan dia masuk surga yang mati tadi. Qala ahli itu satu persatu. Satu dulu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nanti selesai jenazah satunya, itu hukum asal. Itu hukum asal. Kalau jenazahnya 2, 3, 1/1, apalagi wasiatnya, dan dijadikan laki-laki walau kanu sigharon mimma yalil imama, meskipun masih kecil yang dekat imam. Jadi imam ini laki-laki, misalnya imamnya sini laki-laki, meskipun masih kecil, laki-laki baru nanti perempuan. Misalkan 2 orang ibu melahirkan sama anaknya laki-laki mati, dua-duanya meninggal, maka nyolatkannya adalah imam ini bayi tadi, laki-laki tadi, baru ibunya. Pokoknya yang laki-laki yang mimma yalil imama ini. Wal inasu mimma yalil kiblah.
sedangkan yang perempuan yang dekat dengan kiblah. Berarti posisinya disiksak. Ini kepala laki-laki, ini perut perempuan gini. Karena nanti anjurannya kan imam itu kok lurus kepala laki-laki, tengah badan perempuan. Jadi kerandanya dibuat gini, satu gini. Nah, nyolatinya di sini. Demikian. Barengan. Jadi kan boleh barengan satu persatu ya. Itu yang asal. Yang apalagi tadi pesennya ini di sholati ini, pesennya beda-beda. Satu masyarakat masjidnya satunya NU, satunya Muhammadiyah. Lili aku sing ngimami kae. Milih sing NU yo milih, sing Muhammadiyah milih. Aku gak pengen ditahlili bid'ah. Wis aku imame fulan. Ya milih, matinya sama gitu itu 2 kali. Sholat adalah yang setelah kiblat atau yang dekat dengan kiblat. Artinya ini laki-laki dulu, baru nanti sana yang arah ke kiblat perempuan. Fasofahunna sofan wahidan. Jadi yang meninggal di antara Ummu Kulsum dan Zaid. Ummu Kulsum ini siapa? Bintu Ali, anaknya Ali, istrinya Umar Khattab, dan berarti cucunya gitu. Dan putrinya Ummu Kulsum namanya Zaid. Wat'an jami'an, bersama-sama. Wal imamu yauma idin wa Abu Qatadah. Ini ada Abu Qatadah, artinya yang ikuti itu. Kalau salah nanti ditegur gitu maksudnya. Kadang-kadang disebutkan hadir ini maksudnya apa? Itu rekom gitu loh. Berarti benar gitu loh. Kalau seandainya salah mereka tentunya akan menegur gitu maksudnya. Wa wuti al-ghulamu mimma yalil imam. Ardatu ila Ibni Abbas. Aku mengingkari hal itu. Kok anak kecil kok dekat gitu loh, dekat imam gitu loh. Padahal ada Ummu Kulsum dan sebagainya. Intinya mau mulia gitu. Maka saya perhatikan Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah, Abu Qatadah. Fakultu ma hadza, apa ini? Kok begini gitu? 2 di Indonesia ini jarang sekali. Di kampung kami ada 2 bersaudari meninggal sama-sama. Aina yusolli alal janazah. Di mana sholatu alal janazah fil masjid, boleh di masjid. Ini enggak pernah nginjakkan masjid, kadang-kadang suka di masjid. Wasiat nanti saya mati disolatkan di masjid, ya banyak orang boraknya. Ya hidupnya enggak pernah ke masjid. Ya, kalau perlu dilakukan orang rajin ke masjid, ditolak enggak apa-apa. An Aisyah taqalat, Aisyah cerita, lama tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, asba hujarihinna yusallina alaihi. Akhirnya diletakkan di tempat mereka, tempat tinggal mereka. Ini mereka kan di masjid itu ada tempatnya. Yusallina alaihi. Masjid tidak pernah ada ini kok. Intinya diingkari gitu. Kok dibawa ke masjid jenazah? Ini fabaqala dzalika Aisyah tuh. Fabaqala dzalika Aisyah. Aisyah dengar itu. Faqalat qala Rasulullah ala Suhail ibni Bayda'a illa fi jawbil masjid. Tidaklah Rasulullah menyolati Suhail bin Bayda' kecuali di dalam masjid. Artinya tidak apa-apa, boleh sholat di masjid. Bahkan kalau sekarang mungkin afdol, karena lebih mudah mengumpulkan orang, lebih banyak yang datang. Di rumah kadang-kadang agak repot, ruang tamunya kita ya seperti itu kecil. Di jalan ya tempat khusus untuk sholat jenazah. Namun sekarang kelihatannya tidak ada ini.
hampir semuanya di masjid dan boleh memang boleh. Tapi sebenarnya sekarang kalau corona itu kan itu ya seperti itulah. Itu sebenarnya dibudayakan nggak hanya corona boleh. Corona seperti itu jangan sedih. Nggak apa-apa, nggak corona pun sebenarnya yang asli adalah seperti itu. Ani bin Umar anal Yahuda ja'u ilan Nabi bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya. Yahudi, orang-orang Yahudi menyerahkan kepada Nabi di antara mereka. Jadi orang Yahudi laki-laki perempuan berzina. Fa amara bihima farujima qariban min maudhi'il janais indal masjidi. Akhirnya rajamlah dua orang tadi dekat tempatnya jenazah di samping masjid. Jadi ada tempat jenazah di samping. Intinya apa? Biasa itu tempat nyolat jenazah itu di situ gitu. Bukan di dalam Artinya hadis ini syaratnya gitu. Ceritanya di mana dirajam? Di situ loh tempat jenazah. Berarti mafhumnya sholat jenazah itu tidak di masjid. Karena hadisnya apa? Orang ini dirajam di tempat jenazah. Jadi kalau bisa sholatnya di situ, bukan di masjid. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah mengabarkan kematian Najasyi, raja. Najasyi itu raja. Ada Najasyi, ada Kaisar, ada Kisra, ada Malik, ada presiden, ada Muqaykis. Pokoknya macam-macam gelarnya. Fir'aun itu bukan nama orang, Fir'aun itu, tapi apa gelar presiden seperti itu, mirip itu. Demikian juga Najasyi, penguasa di sana namanya Najasyi. Pada zaman ini yang masuk Islam namanya Asrom. Nah ini yang masuk Islam. Jadi sekali lagi kalau Fir'aun itu Ramses kan ya, Ramses berapa itu? 3 atau berapa itu? Nama Fir'aun itu gelar, bukan nama orang. Nah, jadi Fir'aun itu bukan nama orang, gelar. Demikian juga ini Najasyi bukan nama orang, tapi gelar. Baik. Beliau mengumumkan kematiannya di hari kematiannya. Berarti Rasulullah mengetahui yang gaib? Iya, kalau diberitahu oleh Allah. Secara umum Rasulullah tidak mengetahui yang gaib, tetapi ada beberapa yang Rasulullah tahu. Di antaranya seperti ini, diberitahu. Wasaffa bihim. Rasulullah kharaja ilal musalla, keluar ke lapangan, ke tanah lapang, bukan ke masjid. Fasaffa bihim, membuat saf dengan mereka. Fakabbara arba'a, bertakbir 4 kali. Berarti sholat jenazah di mana? Bukan di masjid. Ini berita tambahan, ilmu tambahan. Apakah dalil ini bisa digunakan untuk sholat gaib? Ya, kalau dinamakan sholat gaib benar. Tapi apakah semua orang disolati gaib? Kalau dilihat dalam sejarah, Rasulullah nggak pernah melakukan kecuali sekali itu. Nggak ada kok Ja'far meninggal disolati gaib, sahabat meninggal disolati gaib, Rasulullah meninggal sahabat sholat gaib, nggak ada. Meskipun ada yang mengatakan alasannya bukan karena tidak ada yang nyolati. Kan sebagian ulama mengatakan kenapa Najasyi disolati? Belum ada yang nyolati, dan ini alasan terkuat. Maka ketika sahabat meninggal di mana-mana nggak disolati gaib karena sudah ada yang nyolati. Dan nanti kalau punya famili meninggal di negeri kafir, kita solati gaib boleh. Kemungkinan kan belum ada yang nyolati. Kalau tenggelam hilang, ditahlili, diyasini, disolati, gimana? Didoakan saja. Kalau hilang itu
kecuali yakin matinya, gempa bumi dan sebagainya. Yang jelas apa? Intinya apa? Kalau nggak ngerti ya tidak ada kewajiban sebenarnya. Kalau ngerti baru nanti kita kewajiban. Kembali ke masalah tadi, jadi kenapa disolati Najasyi? Ulama kebanyakan mengatakan kemungkinan belum ada yang nyolati. Tapi ada alasan lain, berjasa besar gitu. Jadi itu bukan karena belum ada nyolati, tapi jasanya besar, maka dikiaskan yang berjasa besar boleh. Tapi ini sebenarnya yang paling kuat ya tetap pendapat yang pertama. Tapi kalau di negeri Saudi, kalau kita nggak ikut nyolati raja meninggal, teroris kita bisa ditangkap, kita dianggap buhot. Ya, kalau kita tinggal di sana ya sholatlah kok gaib. Kalau di negeri kita itu agak longgar kan, sholat gaib monggo, enggak juga monggo. Sholat wajib aja enggak monggo. Negeri kita kan gitu, sholat wajib enggak sholat kan monggo, enggak apa-apa. Kalau di sana sholat Muhammad, sholat Muhammad, enggak sholat ditangkepi, dipulangkan 3 kali, dipulangkan biasa. Ketangkep 3 kali, dipulangkan, peringatan. Dulu mereka ditangkepi enggak takut. Karena apa? Pulang balik mudah, sekarang takut. Karena apa? Sekarang enggak mudah untuk balik. Kalau sudah istilahnya dibasomah, bahasa mereka apa? Sidik mata ini sulit, lolos di bandara itu sulit, mesti ketangkep. Jadi ketika sebelum keluar itu apa istilahnya? Istilahnya kalau dulu kan sidik jari, mereka mata. Jadi nanti sudah melihat itu sudah ketahuan. Ini sudah terblacklist gitu. Tidak bisa orang teman kita di Riyadh itu kena berhari-hari. Gara-gara bosnya belum ngensel. Bosnya baik, gini tidak apa-apa kamu balik dan sebagainya, kerja ke orang lain tidak apa-apa, sudah baikan. Tapi laporannya belum dicabut. Teman itu di penjara lama. Nah sekarang mungkin mereka takut nggak sholat, karena nanti kalau dipulangkan rugi. Kalau dulu seneng sekali. Kalau saya diusir saya akan kembali lagi. Ya kembali umroh, kerja di situ, ketangkep, pulang lagi, balik umroh lagi. Mereka nggak mikir visa, pokoknya mikirnya umroh. Datang umroh lari gitu aja, sudah nggak usah pulang. Ya situnya gitu berkali karena sudah mafianya besar ya mudah. Kalau sudah mafia besar kan mudah tuh. Udah tahu jalan-jalannya, bagaimana nggak ketangkep. Di bis itu taruh di bawah itu, 4 bagasi itu kan jarang diperiksa. Intinya demikianlah. Kembali ke masalah apa? Kalau kita ini agak repot. Sholat wajib saja, enggak sholat enggak apa-apa. Lafi sholat jenazah, enggak ikut cuma enggak apa. Kalau di Saudi diinterogasi bener. Karena kita dulu pernah diinterogasi gara-gara enggak ikut. Kebetulan kita ke toilet langsung. Dan memang saya dulu sudah terkenal sering ke toilet kan. Saat itu belum ngerti sehingga belum diinterogasi beneran. Apalagi cingkrang berjenggot, meskipun di Saudi ya dicurigai. Jadi kalau nggak berjenggot agak aman malah. Berjenggot jadi dicurigai. Dianggap garis ya repot. Yang ngebom itu rata-rata berjenggot, yang berontak itu berjenggot, repot cingkrang. Antafinar, polisi tembak gitu. Nah, jadi kita itu kadang-kadang kalau ada penembakan tuh di depan toko kita operasi besar-besaran. Semua diperiksa satu-satu. Kenapa sih Akun? Ada penembakan polisi di mana? Orangnya nembak lari. Nah, akhirnya diperiksa setiap yang lewat kadang-kadang. Ya seperti itulah. Yang jelas, ya kalau nanti ke Saudi ikut sholat Qob ikut saja nanti dikira teroris. Kalau di sini enggak Pak. Yang ulama berselisih masalah hukumnya. Tapi sebenarnya yang paling kuat enggak perlu sholat gaib. Wala tajuzu sholatul janazati bainal kuburi. Enggak boleh di kuburan. Enggak boleh di kuburan tadi, kecuali tadi yang terlambat. Enggak boleh sengaja di kuburan, bainal kubur maksudnya. Jadi di kuburan kan kuburan kan ada senggangnya toh. Ada longgarnya sop, longgarnya lagi sop.
tidak boleh. Tetap anunya di luar kuburan. Anan nabiyya naha an yusalla alal janaizi bainal kubur. Jadi Rasulullah melarang sholat atas jenazah di antara kuburan. Kecuali tadi yang terlambat tadi, datang sudah di kubur, tidak apa-apa sholat di kuburan, di belakangnya kuburan. Ini tapi 5 menit lagi. Aina yakumul imamu, ini sudah sebenarnya tapi kita baca. An Abi Ghalib bin Al-Khiyat qala syahidu Anasa ibna Malikin sholat ala janazati rajulin. Abi Ghalib bercerita, aku menyaksikan Anas bin Malik sholat jenazah kepada laki-laki. Jadi jenazahnya laki-laki. Faqama inda ra'sihi, maka di belakang kepalanya. Jadi nyolatinya di belakang kepala laki-laki tadi. Falamma rufi'a, setelah dibawa, utiya bi janazati imra'atin, datang jenazah kedua wanita. Jadi hukum asal disolati 1/1. Buktinya ini juga disolati 1/1. Jadi laki-laki pindah, jenazahnya ganti perempuan. Min Quraisyin au minal ansor, ada yang mengatakan dari Quraisy atau dari Ansor. Faqila lahu ya Aba Hamzah, hadini janazatu fulanati binati fulan. Ini jenazahnya fulanah bin fulan. Fasholli alaihi, sholatilah. Fasholla alaiha, maka Anas bin Malik nyolati. Anas bin Malik sahabatnya nyolati. Faqama wastoha, jadi di tengah jenazahnya. Ya, kalau tadi di kepalanya sini, kalau ini di tengahnya. Wafina Al-Ala ibnu Ziyad Al-Adawi, di situ ada Al-Ala. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala rajuli wal mar'ati qala, maka ketika kok beda posisinya, perbedaan berdirinya Anas jenazah laki-laki perempuan, qala ya Aba Hamzata, hakada kana Rasulullah yaqumu haitsu kumta, apakah begini ini Rasulullah dulu berdiri salat jenazah sebagaimana kamu pindah, kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di tengah badannya. Ini qala na'am. Maka beliau menjawab iya. Anas bin Malik menjawab iya. Qala, maka rawi melanjutkan, yaitu rawinya apa? Abu Ghalib. Yang tanya tadi siapa? Yang tanya tadi Ala. Ala ini seorang tabi'in yang terkenal. Dia bertanya tadi, akhirnya setelah itu faltafa ilainal ala'u. Jadi Ala akhirnya noleh ke kami, ke jamaah. Qala ihfadhu, jaga, perhatikan, hafal. Kalau laki-laki kepala, kalau perempuan tengah badan. Maka kalau double, mayatnya disiksak ini. Jadi mungkin laki-lakinya sini, perempuannya agak ke utara dikit. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Enggak ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.